Jadi kalau udah 12 jam kita nggak makan minum, 12 jam kedua dipotong sholat rawih, dipotong berjamaah, dipotong qiyamul lail, kok masih kita lepas Ramadan, kok makin berat badan, berarti ini cuman pindah waktu makannya, Pak. Seyogjanya fayan bagi likuli so'imin, orang berpuasa itu ijadu kilatil akli, tujuan paling mendasar itu mengurangi makan dan minum. Nah, apa korelasinya Bapak Ibu yang mulia? Kalau sudah kita sempurna berhasil mengurangi makan dan minum, apa manfaatnya sekarang? Jadi puasa itu untuk mewujudkan berkurangnya porsi makan, berkurangnya waktu makan dan minumnya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, apa kata para ulama? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ternyata orang itu kalau sudah sedikit makan, Pak, kilatul akli wasurbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 7 kemuliaan. Wala aqalla min sab'atil umur, tidak kurang dari 7 kemuliaan. Kalau seandainya orang Islam, Pak, kok dia betul-betul berpuasa, tidak ada orang berbuat jahat, Pak. Ghairu qadirin ala tafriq wal idrak. Kalau orang itu punya kepekaan sosial, kecerdasan spiritual, Pak, mohon maaf, tidak ada orang korupsi, Pak. Ini akhir-akhir ini kita disuguhkan berita-berita yang luar biasa, merugikan negara 190 triliun, belum yang timah kemarin sekian ratus triliun. Pertanyaannya mana? Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Gelar mereka berderet, Pak. Akademik gelar mereka bersusun, Pak. Tapi kenapa mereka tidak bisa membedakan? Ada al-baladah, kebodohan spiritual, hilangnya rasa takut kepada Allah, hilangnya kepedulian dengan nasib sesama. Ini kalau saya ambil, orang lain menderita apa tidak? Menderita, ini sudah hilang, Pak. Itu namanya ghairu qadirin alal idrak, hilangnya kepedulian seseorang kepada nasib orang lain. Kalau dua ini, Pak, kecerdasan spiritual, kepekaan sosial, kok ada di dalam diri kita, Pak? Nggak ada kejahatan di dunia ini, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama wasilatan litaqarrubi ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sadatuna al-a'izza, Hadratul Koroma, Jama'atu Salati Subahi, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar tak dihimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami tidaklah menyebutkan nama. Ayahanda, ibunda, orang-orang tua kami yang hadir di majelis ini, yang semua kami doakan mudah-mudahan panjang umur, barokah, manfaat, istiqomah, husnul khotimah, surga tempat kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Ada satu perkara yang penting tuan-tuan yang mulia. Al-amrul muhimmu minal umur al-muhimmah, yaitu ma'rifatu haqiqatis siyami fi syahri Ramadhana, yaitu mengetahui, memahami daripada hakikat wa ajaibu tarbiyatis shaumi inda hayatil mu'minina, itu semata mengetahui kembali keagungan daripada manfaat ibadah puasa dalam kehidupan orang beriman. Jom Bapak Ibu yang mulia, sejenak kita melihat, memperhatikan seperti apakah ta'assurnya puasa, seperti apakah cara puasa ini membentuk karakteristik ketakwaan dalam kehidupan orang beriman. Kalaulah kita kembali melihat perintah Al-amru bisaumi Ramadhana fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, Pak. Dan ayat ini ditutup oleh Allah, ikhtatamahullah. Allah menutup firman-Nya dengan kalimat la'allakum tattaquna, agar engkau senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Ada korelasi hubungan alaqah bainas shaumi wat taqwa. Ada keterkaitan antara ibadah puasa dan ketakwaan itu sendiri, Pak. Apa itu puasa dan apakah itu ianya ketakwaan? Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat ketika menjelaskan ma huwa shaum, as-shaumu huwa habsun nafas. Puasa itu menahan diri, Pak. Indal fuqaha, adapun menurut para ulama fikih, imsakun nafsi, menjaga diri. Al-imsak an jami'il muftirati awil mufsidati awil mubtilati, menahan diri dari untuk tidak melakukan perkara yang merusak puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, hatta ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Itu puasa, Pak. Wa amma makna takwa. Sekarang pertanyaannya kedua, apa itu takwa? Takwa itu bimana al-khaufu, ketakutan kita, takutnya kita kepada Allah, bukan ketakutan, takutnya kita kepada Allah. Al-khaufu wal khasyah. At-taqwa huwa at-ta'ah. Takwa itu ketaatan, Pak. Imtizalul awamir, di mana orang mampu melakukan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhkan dari semua bentuk larangan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu yang mulia, seperti apakah peran puasa ketika sudah kita lakukan, dia akan menciptakan dan membentuk ketakwaan spiritual di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan, Pak, minum susu itu menyehatkan, kita yakin. Tapi bagaimana peran susu itu bisa membuat badan sehat? Ini yang harus kita ketahui, Pak. Minum obat qudratullah bisa menjadikan sebabnya baratul marad, menjadi sebab sembuhnya penyakit. Kita yakin itu, Pak. Tapi bagaimana pola kerjanya obat ketika mengangkat penyakit? Nah, itulah yang harus kita kuatkan kembali, Pak. Puasa menjadikan ketakwaan. Dan kita percaya karena ini Al-Quran, Pak. Tapi bagaimana cara puasa menjadikan orang bertakwa? Nah, ini yang pagi hari ini kita lihat, Pak. Sama-sama kita kembali pahamkan supaya ada ta'yid, ada penguatan, dan semakin sempurnanya ibadah puasa Ramadan kita. Wattafaqa'al ulama
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya satu kitab namanya Kitabud Da'wat Dawa atau dikenal dengan Kitab Syifa. Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi As-Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang Qismul Ibadah, tentang sirrus shaumi, rahasia di bulan puasa atau rahasia berpuasa, Pak. Nah, apa kata para ulama? Walis saumi natijah. Puasa itu ada tujuannya, Pak. Ada samroh, ada buah manfaat yang dihasilkan ketika orang itu sudah berpuasa. Wa mim ba'di fawaidi shaumi au samratis shaumi, dan di antara manfaat keagungan ibadah puasa itu adalah ijadu kilatil akli wasurbi. Jadi untuk mendapatkan tujuan puasa yang paling mudah, puasa itu tujuannya mengurangi porsi makan minum, Pak. Jadi diperintahkannya kita puasa ini untuk apa? Latihan mengurangi porsi makan dan mengurangi porsi minum. Ini pertama, Pak. An-natijah al-asasiyah. Tujuan yang paling mendasar, an-natijah al-asliyah, tujuan yang paling pokok itu mengurangi makan dan minum. Qillatul akli wasurbi. Porsinya dikurangi, jamnya juga dikurangi, Pak. Nah, kita lihat hitung-hitungannya, Pak. Likulli yaumin walilatin, satu hari satu malam itu 24 jam, Pak. Min tulu'il fajri hatal ghurub, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu 12 jam. Kita anggap aja 12 jam. Dan beruntung kita di Indonesia, kalau di belahan bumi yang lain ada yang lebih panjang siangnya. Tulu nahariha. Ada yang berpuasa sampai lebih dari 12 jam. Nah, di Indonesia ini stabil, Pak, 12-12 bagi 2. Nah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari kita tidak makan tidak minum, Pak. Berarti waktu kita dalam satu hari satu malam tinggal 12 jam kedua. 12 jam kedua itu malam hari. Nah, di malam hari maka dalam puasa Ramadan itu diperintahkan al-iksar bi ihya'il lail. Malamnya kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam kita. Sholatul tarawih, sholatul jamaah, tilawatil Quran, zikrullah, at-takhalli ma'allah, menyendiri dengan Allah, terus baru tidur. Nah, secara ukuran matematika, Pak, maka 12 jam yang kedua itu dipotong tidur kita, sholat berjamaah kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita. Maka otomatis, Pak, porsi makan ini akan berkurang. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, ijadu qillatil akli wasurbi, tujuan puasa sebagaimana mengurangi makan minum ini, maka paling mudah untuk mengukur kita sukses atau tidak. Cara paling mudah itu masuk Ramadan datang ke apotek, Pak. Timbang berat badan, Pak. Cari timbangan dulu. Ini masih tanggal 2 ini, Pak. Timbang berapa masuk Ramadan, nanti timbang lagi di akhir Ramadan. Kalau masuk Ramadan kok 60 kilo, lepas Ramadan Idul Fitri 1 Syawal kok 80 kilo, berarti gagal, Pak. Berarti belum dapat tujuan puasa. Logikanya bagaimana? Masuk Ramadan 60 kilo, lepas Ramadan masuk 1 Syawal, otomatis 50 kilo, Pak. Ada penyusutan badan. Kenapa? Ada pengurangan porsi makan, ada pengurangan porsi minum. Tapi ini yang terjadi, kita ini terbalik, Pak. Masuk Ramadan 50 kilo, 1 Syawal 80 kilo, Pak. Jadi mana tujuan puasanya ini loh, Pak? Sedangkan an-natijah al-asasiyah puasa itu li'ijadi qillatil akli wasurbi, mengurangi porsi makan, mengurangi porsi minum. Jadi kalau udah 12 jam kita nggak makan minum, 12 jam kedua dipotong sholat tarawih, dipotong berjamaah, dipotong qiyamul lail, kok masih kita lepas Ramadan kok makin berat badan, berarti ini cuman pindah waktu makannya, Pak. Yang ini dikatakan
jam makannya yang berpindah. Lepas maghrib nggak berhenti Pak, nasi 1 piring, habis itu kolak 1 mangkok, gorengan 1 kotak, adzan masuk ke masjid berjamaah, salam langsung lari Pak, martabak 1 kotak, pokoknya begitu. Mau terawih lagi, berangkat lagi, balik terawih lagi, buka kulkas lagi, mau tidur pun ngambil lagi, begitu Pak. Tadarus baru dapat 2 ayat, Pak Haji makan dulu, ini ada kiriman martabak dari jamaah, makan dulu berhenti, udah muter terus. Maka yang terjadi apa? Seyogjanya fayan bagi likuli so'imin, orang berpuasa itu ijadu kilatil akli, tujuan paling mendasar itu mengurangi makan dan minum. Nah, apa korelasinya Bapak Ibu yang mulia? Kalau sudah kita sempurna berhasil mengurangi makan dan minum, apa manfaatnya sekarang? Jadi puasa itu untuk mewujudkan berkurangnya porsi makan, berkurangnya waktu makan dan minumnya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, apa kata para ulama? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ternyata orang itu kalau sudah sedikit makan Pak, kilatul akli wasurbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 7 kemuliaan. Wala aqalla min sab'atil umur, tidak kurang dari 7 kemuliaan. Makanya dikurangi, minumnya dikurangi, seringnya makan minum dikurangi, apa yang akan terjadi, Pak? Maka yang pertama, wa amakillatul akli wasurbi tusmiru sofa al qalbi. Yang pertama, sepakat para ulama, baik itu ahli tasawuf, ahli tazkiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi, ini adalah pakar-pakar tazkiyah mazhab Hambali. Di mazhab kami Syafi'i ada Al-Imam Al-Ghazali, ada Syed Abdul Wahab As-Sarani, ada Al-Imam Al-Qushairi. Mereka sepakat, wa amma killatul akli wasurbi tusmiru sofa al-qalbi. Jadi orang itu kalau sudah makannya berkurang Pak, hatinya semakin jernih, hatinya semakin bersih Pak, hatinya semakin bening Pak. Pertanyaan berikutnya, sejauh manakah pentingnya memiliki qalbun shafi ini Pak? Untuk apa hati itu harus bening Pak? Kenapa hati itu harus jernih? Wattafaqo al ulama annas syab'a yurisul baladata. Ulama sepakat kekenyangan itu Pak, banyak makan, banyak minum, nggak pernah merasakan lapar, itu yurisul baladata. Apa yurisul balada? Mewariskan atau meninggalkan al baladah. Apa itu al baladah? Al jahlu, kebodohan Pak. Apakah kebodohan itu tidak bisa mikir ini, tidak bisa menghitung matematika? Tidak. Al baladah inda ahlil tazkiyah, baladah di sini itu ghairu qadirin alat tafriqi wal idrok, di mana orang tidak mampu membedakan at-tafriqu bainal halali wal haram, bainal ma'muri wal mamnu, di mana kondisi seseorang tidak mampu membedakan ayyul halal wa ayyul haram, mana yang halal dan mana yang haram. Itu al-baladah namanya Pak. Jadi kalau hati ini sudah kotor Pak, maka sulit untuk bisa membedakan mana yang harus saya ambil, mana yang boleh saya makan, mana yang harus saya kerjakan, mana yang tak boleh saya lakukan. Maka ini gelap semua Pak. Kenapa? Berawal dari kebanyakan makan, banyak minum, tidak pernah menahan diri dari rasa laparnya, maka ini melahirkan al-baladah. Al-baladah al-jahlu, kebodohan spiritual Pak. Jadi bukan artinya al-jahlu, kebodohan itu bukan artinya kita tidak bisa berpikir, tidak, tetapi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Pak. Yang kedua, ghairu qadirin alal idrok, di mana seseorang hilangnya kepekaan sosial Pak.
Al-idrok atau idrokun nafas itu, orang kalau hatinya kotor Pak, hilang rasa empati dan simpatinya kepada orang lain. Itu al-idrok. Artinya bagaimana? Kepekaan sosial, kepedulian sosial. Tidak takut mengambil haknya orang lain Pak, tidak takut menzolimi orang lain. Itu adalah ghairu qadirin alal idrok. Itu sababnya apa? Hatinya kotor. Nah, supaya bening bagaimana? Kurangi makan minumnya. Supaya bisa mengurangi makan minumnya, puasa. Maka puasa mengurangi makan minum. Makan minum menjadikan hati bening. Hati kalau sudah bening, maka jernih pikiran, jernih perasaan, semuanya menjadi terbuka. Maka orang tidak zolim, orang tidak menganiaya orang lain, orang tidak mengambil yang haram. Ini berangkat dari kurangnya makan, kurangnya minum. Dengan cara apa? Berpuasa Pak. Maka itulah ketakwaan. Kalau seandainya orang Islam Pak, kok dia betul-betul berpuasa, tidak ada orang berbuat jahat Pak. Ghairu qadirin ala tafriq wal idrok. Kalau orang itu punya kepekaan sosial, kecerdasan spiritual Pak, mohon maaf, tidak ada orang korupsi Pak. Ini akhir-akhir ini kita disuguhkan berita-berita yang luar biasa, merugikan negara 190 triliun. Belum yang timah kemarin sekian ratus triliun. Pertanyaannya mana? Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Gelar mereka berderet Pak, akademik gelar mereka bersusun Pak. Tapi kenapa mereka tidak bisa membedakan? Ada al-baladah, kebodohan spiritual, hilangnya rasa takut kepada Allah, hilangnya kepedulian dengan nasib sesama. Ini kalau saya ambil, orang lain menderita apa tidak? Menderita, ini sudah hilang Pak. Itu namanya ghairu qadirin alal idrok. Hilangnya kepedulian seseorang kepada nasib orang lain. Kalau dua ini Pak, kecerdasan spiritual, kepekaan sosial, kok ada di dalam diri kita Pak? Nggak ada kejahatan di dunia ini Pak. Kenapa itu terjadi? Berangkat dari tidak pernah merasakan lapar Pak. Gaya hidup yang hedon, flexing, memamerkan kekayaan, makan di tempat-tempat mewah, diupload di sosial media. Ini awalnya Pak, dan ternyata mereka itu yang menggarong uangnya rakyat. Dan ini terbukti Pak. Kenapa bisa terjadi hilangnya kepekaan sosial? Kenapa bisa terjadi hilangnya kecerdasan spiritual? Kenapa bisa terjadi al-baladah, al-jahlu? Kenapa sering banyak makan, minum, halal, haram tidak peduli? Kenapa tidak pernah mendapatkan puasa yang benar Pak? Ini cara kerjanya puasa dalam mengantarkan kita kepada menjadi orang bertakwa Pak. Jadi kalau selama ini kita dikatakan az-saumu yajurru ala taqwa, puasa menuntut kita kepada ketakwaan. Ini sistem kerjanya Pak. Ini cara puasa membongkar penyakit-penyakit spiritual. Jadi puasa mengurangi makan minum. Mengurangi makan minum melahirkan kecerdasan spiritual. Mengurangi makan minum menguatkan kepekaan sosial Pak. Ini Bapak Ibu yang mulia. Nah kemudian yang kedua Pak. Masih berapa menit Mbak Nasigon? Masih lama ya Pak. Wasani yang kedua Pak, kilatul akli wasurbi tusmiru rikotal kolbi Pak. Yang pertama menjernihkan hati kita. Yang kedua puasa itu melembutkan rikotul kolbi. Jadi kilatul akli wasurbi tusmiru rikotal kolbi. Orang berpuasa mengurangi makan, mengurangi minum. Kalau sudah kita mengurangi makan, mengurangi minum, hati kita lembut Pak, tidak keras. Pertama, hatinya bening, tidak kotor. Yang kedua, hatinya lembut, tidak keras. Kenapa hati itu harus dilembutkan Pak? Hati itu ada tingkatan Pak. Yang pertama, qalbun layyin, hati yang lembut. Qalbun hayyun, hati yang hidup Pak. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang keempat, tinggi lagi, qalbun
Qasiyun, hati yang keras. Kemudian qalbun mayyit, hati yang mati, Pak. Ini tingkatan-tingkatan marotibul qulub, tingkatan kondisi hati manusia. Nah, hati itu harus riqah. Riqah itu qalbun hayy, hatinya hidup. Kenapa? Pertanyaannya Bapak Ibu yang mulia, hati itu harus dihidupkan. Contoh pentingnya hati hidup, Pak. Walladzi bihi yatahayya'u li idraki ladzati ta'assuri bidzikri. Hati yang hidup, hati yang lembut itu untuk mempersiapkan diri supaya bisa mendapatkan satu nikmatul munajah, ladzatul ibadah. Orang kalau hatinya lembut, Pak, apapun ibadah yang dilakukan dia akan ada pengaruh spiritual. Dia bisa merasakan nikmatnya beribadah, dia bisa merasakan lezatnya beribadah di hadapan Allah. Khusyuknya, hadirnya hati, khadrul qalbi, ladzatul munajah, nikmatus sholah, nikmatus saumi. Dia bisa merasakan nikmat-nikmat, merasakan ibadah yang dilakukannya. Fakam min dzikrin. Betapa banyak bacaan zikir yajri alal lisan yang keluar dari lisan seseorang, walakinnal qalba la yataladdadu bihi wa la yata'assaru bihi. Betapa banyak orang membaca zikir, lisannya membaca subhanallah, tapi hatinya tidak pernah merasakan getaran akan kesuciannya Allah. Betapa banyak kita membaca Allahu Akbar, tapi hati tidak pernah bergetar merasakan keagungan dan kebesarannya Allah. La yataladdadu bihi. Kam min dzikrin yajri minal lisan walakinnal qalba la yataladdadu bih. Betapa banyak orang berzikir tapi hatinya farigun an makna dzikri, hatinya kosong daripada makna zikir. Betapa banyak orang sholat tapi hatinya tidak ikut sholat. Kenapa? Hatinya keras, Pak. Hatinya tidak lembut. Kenapa hatinya keras? Kasratul akli wa surbi, terlalu banyak makan minum, kurangnya berpuasa. Ini sebab faktor dominasinya, Pak. Maka puasa itu mengurangi makan minum. Makan minum menjadikan hati bening. Puasa itu mengurangi makan minum. Makan minum dikurangi menghasilkan apa? Lembutnya hati dan jiwa kita, Pak. Apa kata para ulama? Hatta ka'anna bainahu hijaban min qaswatil qalbi. Termasuk kerasnya hati, qaswatul qalbi itu, Pak. La yata'assaru bihi bil mawaid wan nasihah. Jadi kalau disampaikan nasihat itu tidak pernah masuk, Pak. Itu hati yang bermasalah. Jadi kalau disampaikan kebaikan itu menolak, tidak pernah bisa masuk. Kalau kami bilang orang Jawa itu bungen tua, Pak. Bungen tua itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, Pak. Anyo kecek nyorong awak, Pak. Masuk talingo kanan, juga luar talingo kiri. Bahkan yang lebih parah lagi bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, Pak. Masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Tidak dota sangpi coba. Langsung kembali ke sini, Pak. Kenapa? Itu hatinya keras. Pak di ke masjid. Alah. Soalnya nek tuwek aku tak masjid. Ada Pak model begitu. Enggak ke masjid, Bang. Alah, kok ke masjid pun sama juga. Aku tak ke masjid juga enak juga hidup aku. Mohon maaf, ini hati yang keras, Pak. La yata'assaru bil mawaid, tidak ngefek sama sekali dengan nasihat. Wala yatasa'aru bi wa'dillahi wa wa'idi, disampaikan surga, alah itu kan cerita aja tuh, Mas. Disampaikan ancaman neraka, sama-sama Ustadz itu pun belum pernah nengok. Disampaikan azab kubur, itu kan katanya. Nyatanya mbah saya nggak pulang kalau digebukin. Macam-macam, Pak. Itu dalilun simatu alamati qaswatil qalbi. Itu tanda hati kita bermasalah. Maka solusinya apa? Qillatul akli, kurangi porsi makannya, Pak. Latihan puasa. Maka Ramadan ini 1 bulan sahrun kamilan merupakan wasilah, sarana Allah ingin membersihkan hati kita. Maka bisa dipahami, Pak, wa yu'lamu wa yufamu, as-saumu, puasa itu latihan membersihkan hati, Pak.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, rohnya, hatinya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotorinya. Bagaimana mensucikannya? Fa'alaika bisawmi, berpuasalah Pak dengan benar. Kurangi makan minumnya. Mau siang, kalau sudah nanti selepas Ramadan, maka kita kuatkan dengan puasa-puasa sunnah kita. Supaya apa? Hati kita tetap bening dan hati kita supaya tetap terjaga kelembutannya. Hati ini kalau sudah terjaga kelembutannya Pak, hati yang lembut itu akan diikuti dengan al-khisiyah, perasaan Pak, asy'ur. Nah, asy'ur biasanya dibuktikan dengan salat dumu'atin. Seringnya diikuti dengan tetesan kedua air mata Pak. Sering menangis, tiba-tiba mengalir air mata, itu hatinya lembut Pak. Kita sholat kok bisa nangis, itu lembut hati kita Pak. Nengok orang tua nangis, nengok anak kecil nangis, itu lembutnya hati, riqatul qalbi. Lama mata Ibrahim, bahkan Nabi SAW wa sa'alahu Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, limadha anta tabki wa anta Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar memindahkan dalam kitabnya Bulughul Maram, dalam kitabul Janaiz. Ketika Nabi ditinggal wafat Sayyidina Ibrahim Pak, anak laki beliau dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, Ibrahim wafat, Nabi menangis Pak. Wasalat dumu'atai, mengalir Pak, terseduk Nabi Pak. Sayyidina Umar yang perkasa itu kaget. Anta tabki ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasul. Wa anta Rasulullah, engkau ini utusannya Allah, ditinggal anak wafat menangis. Apa kata sabda Nabi? Ya Umar, wa amal buka rahmah. Menangis itu kasih sayang, menangis itu rahmat. Wa amal buka rahmah ya Umar, menangis itu kasih sayang, menangis itu kelembutan Pak. Betapa banyak orang melihat orang mati nggak bisa menangis lagi Pak. Kita melihat saudara kita kena musibah, kita nggak bisa ikut bersedih. Ini masalah spiritual kita Pak. Maka menangislah kalau bisa Pak. Sampai-sampai Nabi menyebutkan Sayyidina Anas ketika berdoa, ya Rasulullah, apakah saya harus menangis ketika berdoa? Nah, bala, iya. Wa ilam nastati, kalau kami tak sanggup, ya pura-puralah menangis. Karena menangis itu kelembutan, menangis itu rahmat, menangis itu ariqoh, kelembutan Pak. Dan orang yang bisa menangis itu tanda kelembutan hati. Dan orang yang bisa menangis hatinya hidup. Hati hidup di antara sebabnya adalah kurangnya makan dan kurangnya minum Pak. Maka kalau di bulan Ramadan ini kok kita sering bisa meneteskan air mata, ingat bapak yang sudah wafat, ingat emak yang sudah di alam barzah, maka ini Ramadan Pak. Maka Ramadan ini bulan di mana kita untuk bisa mendapatkan ladzatul munajah, ladzatul ibadah, dan itulah tujuan natijah al-asasiyah daripada fungsi tujuan kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Yang ketiga Pak, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa dan mengurangi porsi makan minum selain untuk melembutkan hati dan menjernihkan hati? Yang ketiga Pak, sababul litashil au al asbab, atau sababun min asbabi tashilil ibadati. Mengurangi makan minum itu untuk meringankan kita untuk supaya ringan beribadah, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan Pak. Orang yang perutnya tidak penuh dengan makanan itu lebih mudah berpotensi untuk kuat beribadah dibanding yang syabun, yang penuh dengan makanan Pak. Kalau tidak percaya kita buktikan Pak. Azan maghrib kita langsung makan, doa makan, nasi satu piring, tambah lecek leko, kecek nyorang awak, nah tambah rendang, gulai, semuanya habis Pak. Habis itu takjilnya juga habis juga, komat Pak. Aduh gitu. Kira-kira mau maghrib itu semangat apa tidak? Bahkan nggak ikut berjamaah ada Pak. Saking kenyangnya ini, aduh begini. Nanti kalau pas ruko Pak, begitu, nak keluar pula ini. Jadi ini masalah Pak.
Maka Nabi menganjurkan kasawatan minal ma. Ketika kita berbuka, cukuplah dengan 2 teguk 3 teguk air, Pak. Wal yustahabu wa yustahab, dan disunahkan al iftaru bil khulwi. Maka sebelum maghrib kita buka dulu, kita batalkan puasa, kasawatan minal ma, seteguk 2 teguk air atau 1 gelas kecil. Terus kemudian makan yang manis, Pak. Itu sunnah. Untuk apa? Litakwiyatil jismi li ada itu. Kalau kita walaupun tidak kenyang, makan manis itu menguatkan badan, kecuali yang sudah kena diabetes, Pak. Kayak saya, Mbah Nasihun ini udah kena diabetes ini. Mau makan manis tambah gak kuat sholat, Pak, nanti naik gula darahnya. Jadi kami ganti yang asin. Asin tinggi, tensinya naik, Pak. Nah itulah masalah kita, penyakitnya, Pak. Kebanyakan makan minum juga. Umur 50 udah asam urat, uratnya berasam, gula darah, tensi, macam-macam, Pak. Jadi berbukalah dengan yang manis, walau kana qolilan, supaya ini litakwiyatil jismi li ada itu. Jadi berbuka dengan yang manis, Pak. Apa contohnya? Kurma. Atau kalau bapak ibu pengen, bapak-bapak pengen berbuka dengan yang lebih manis lagi, Pak, itu paling gampang begini. Bapak kasih 10 juta ke istri, terus bilang, mah, habiskan bulan Ramadan ini. Itu asal dia nungguin kita buka, Pak, senyum aja itu, Pak. Bang, nak makan apa, Bang? Itu manis sekali, Pak, serius itu. Jadi berbuka manis itu begitu. Yang kelayani senyumnya manis, yang dihidangkan juga yang manis. Itu lebih strong lagi kita ibadah, Pak. Ini serius ini. Daripada berbuka dengan yang masam. Ada berbuka dengan masam, ada, Pak. Jeruk. Istri yang kurang belanja itu masam juga wajahnya, Pak. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu dekat Sambo kuburan sana kesana lagi, Pak. Kalau di sini solehah semua, insya Allah. Jadi tashilul ibadati wa ta'afa hunaka katsira minal ibadati tahtaju ilal judi jasadi. Jadi ibadah itu di antara sekian banyak ibadah, ada yang memerlukan kekuatan fisik. Salat fisik, puasa fisik, baca Quran fisik. Yang enggak fisik apa? Zakat aja, Pak. Ibadah maliyah. Niat itu ibadah batiniyah. Hampir 80% ibadah dalam Islam itu pakai fisik semua. Nah, fisik ini dominasinya. Kalau terlalu berat bawaannya, dia berat untuk melakukan ketaatan. Maka kurangi makan minumnya, Pak. Supaya apa? Tashilul ibadati, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Wal qiyamu biha la yakuna sahlan idza kana al batnu muttakhiman bit ta'ami was syarab. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Badan seseorang tidak mungkin bisa mudah melakukan ketaatan idza kana al batnu, ketika lambungnya itu muttakhiman, dipenuhi dengan bit ta'ami, dengan makanan dan minuman. Dan ini sudah diteliti oleh para ulama, Pak. Efek buruknya terlalu kenyang dalam ibadah itu menjadikan beratnya litaskil, memberatkan kita untuk melakukan ketaatan. Ini yang ketiga. Yang keempat, asyab'u yurisun nu'as wan nu'asu yajurru 'alan naumi au ilan naumi bittifaqil ulama. Banyak makan minum itu membawa sifat kantuk, Pak. Ngantuk mengajak kita tidur. Udah selesai itu, Pak. Kalau sudah kena penyakit ini, mau ngapa-ngapain nggak bisa, Pak. Buka Quran dapat 2 baris, udah mulai udah kliut begitu, Pak. Udah selesai, nggak jadi barang itu, Pak. Sholat rawih, oh ya gayuk ngantuk, nggak khusyuk. Apalagi sholat subuh. Jadi asyabu yurisun nu'as wan nu'asu yajuru ilan naum. Jadi kekenyangan itu mengantarkan kepada ngantuk, ngantuk membawa kita tidur. Nah ini walaupun tidak harus kekenyangan juga ngantuk, kadang kecapean ibadah ngantuk juga. Termasuk ngantuk itu biasanya karena faktor majelis ilmu yang banyak malaikat turun, Pak. Saking tenangnya majelis banyak juga yang ngantuk. Apalagi kajian subuh. Loh, saya sering, Pak, Ramadan itu kalau keliling begini subuh setiap pagi, jamaah itu banyak begini, Pak. Saya pikir khusyuk dengarkan saya ceramah. Saya senang, Pak. Wih, Masya Allah, satu masjid khusyuk semua. Rupanya saya tutup doa masih begini semua. Talaluaknya keceknya orang awak, Pak. Tapi di sini saya tengok nggak ada yang ngantuk, Pak. Cuman setengah tidur, setengah melek aja.
Dia serius, apalagi yang dekat-dekat sama tembok sama tiang itu Pak, Masya Allah itu ujian paling berat. Nyobarek bana nyokecek nyorawak ya Pak. Makanya kalau saya ini kalau nggak ada kursi begini saya tidur juga ya Pak. Ini serius sih Pak. Maka ini barokahnya puasa Ramadan. Jadi yang keempat, pastikan jangan terlalu kenyang ketika makan. Kenapa? Karena asyabu'u yuri sunnuas, ngantuk itu disebabkan banyak makan, dan ngantuk membawa kita kepada untuk tidur. Ya juru ilan naum. Kalau sudah tidur ya sudah. Subuh jam 7 ketiduran. Duhur mendekati asar kebablasan. Sudah, itu udah penyakit Pak. Kenapa? Ya banyak makan minum tadi. Jadi melemahkan spiritual kita. Banyak faktor. Puasa Ramadan ini kalau kita lakukan dengan benar, adanya bukti ijadul qillatil akli wasurbi tadi, maka banyak manfaat Pak. Hatinya bening, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, enggak ngantuan. Nah ini solusinya Pak, enggak ngantuan. Sedangkan wa yuqalu wa Ramadan syahrul ibadah. Ramadan itu syahrul ibadah, bulannya ketaatan, bulan yang mudha'afatu sawabi wal ajri wal fadl, semua ibadah dilipat gandakan. Terus kalau kita ngantuan Pak, macam mana dapat keutamaan ibadah? Baca Quran ngantuk, zikir ngantuk, sholat subuh ngantuk, ngaji ngantuk, semuanya ngantuk. Makan sahur aja sambil ngantuk. Kadang masuk hidung. Nah ini Masya Allah, saking kuatnya ngantuknya nih Pak. Mohon maaf, saya ini ceramah begini sebetulnya malu Pak. Karena kalau saya udah berdiri nanti perut saya besar Pak. Dan orang yang perutnya besar itu tandanya banyak makan minum juga sebenarnya. Makanya orang Arab mengatakan itu Abdul Butun Pak. Abdul Butun itu hambanya perut. Nabi itu dalam Sama'il Muhammadiyah, kalau berdiri apa kata Sayyidina Anas, Nabi itu perutnya press begini. Itu tandanya Nabi itu qalilul akli wasurbi. Nabi itu sedikit makan sedikit minum. Perutnya datar Pak, bidang. Kayak orang yang sering ikut gym itu Pak. Gym apa gym itu? Gym itu kalau kami orang Pati Jawa Pak, itu motor mogok olinya habis itu gym. Beda ya? Nah sebabnya begitulah. Jadi Nabi itu begini, presisi Pak, begini. Lah kita umatnya tiba-tiba kiainya, ustadznya berdiri buncit begini, malu Pak. Serius Pak. Ini perut saya termasuk perut bid'ah nih misalnya. Perut sunnah itu lurus, karena apa yang dimiliki Nabi itu sunnah. Yang menyelisih Nabi berarti bid'ah. Kalau ada kiai ustadz kok perutnya besar, itu bid'ah. Banasikun berat besar juga punya. Dia serius. Yang sunnah beliau imam kita ini Masya Allah, ini sunnah betul ini. Yakin Pak, rata ya itu. Besok agak gemukan dikit lah Ustaz. Ini serius ini, mbok ya agak berisi sedikit gitu Pak. Kalau saya udah terlalu berat ini Pak. Makanya saya diet juga, ikut olahraga, sepeda ini supaya nggak nampak malunya itu. Nih mohon maaf nanti sampai di rumah periksa perut masing-masing Pak. Diraba gitu, kalau masih buncit berarti bid'ah, kalau udah lurus sunnah. Gitu Pak, itu manfaatnya puasa. Dan Ramadan jangan sampai ada nambah ke depan Pak. Kalau bisa nyusut ke dalam, itu tanda puasa kita sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian. Saya sudah kering Pak tenggorokan. Ini bukan hari biasa Pak, ini hari puasa. Jadi mohon maaf, masih berapa menit? 6 menit. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang apapun boleh, ibu-ibu barangkali. Yang bertanya saya doakan panjang umur, barokah, sukses. Sia nampak tanyo, ambu doakan nyopiti kok banyak Pak. Ah indak batanyo seketek kok piti. Ah nanya Pak. Biar banyak duit. Kalau sudah banyak telepon saya Pak. Biar saya datang. Ibu-ibu barangkali ada yang bertanya? 6 menit. Ribun Mbak? G. Sholawat. Keutamaan. Oh, oke. Wa amma sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat kepada Nabi termasuk zikrun min zikrillah, zikir kepada Allah. Karena dalam sholawat itu ada kalimat Allahumma. Jadi dalam sholawat sendiri itu ada zikrun, berzikir untuk mengingat Allah dan sekaligus mengingat Rasulnya. Bersolawat kepada Nabi begitu banyak, kasratus sighah, banyak lafaz redaksi.
min siyaqi sholati ala nabi, dan di antara redaksi sholawat ada sholawat fatih. Dan sholawat fatih itu termasuk sholawat yang kasratul fawaid wa kasratul fadhail wa kasratul manafi, dan kalau dibentangkan terlalu panjang waktunya. Dan di antara keutamaan sholawat itu lebih cepat untuk menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Demikian kalau udah bunyi tit tadi, jadi supaya pas waktunya, insya Allah di lain waktu, lain kesempatan kita akan bentangkan kajian-kajian berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang hadir, saya doakan panjang umur. Bulan Ramadan ini bukan terakhir, tapi masih ada nanti bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah, dosa diampunkan oleh Allah, doa dikabulkan oleh Allah. Hadan Allah wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.